Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di sesi kedua, Bu ya. Tadi kita baru selesai melaksanakan penyampaian materi langkah 4. Sekarang yaitu kita akan membahas langkah yang kelima di sesi 2, yaitu memilih cara dan tempat menabung. Jadi kita bagaimana caranya memilih ya, tempat menabung yang terbaik. Ibu sebelumnya nih ya pernah melakukan kegiatan menabung? Nah, Dilakukan secara rutin tidak? kadang-kadang Kalau punya uang, kayak sisa, Bu. kalau ada sisa baru ditabung. Ya. Seperti itu, Bu ya. Padahal Bu sebetulnya menabung itu ya alangkah lebih baik jangan menunggu sisa. Tapi Gimana dong? sebelum kebutuhan yang lain, nah itu ditabung. Kemudian Bu, siapa di sini yang memang sudah rutin menabung? Pak Cep, Saya rutin menabung? rutin Pak, Bu, Pak. Menabung, ya. Di mana? Di tempatnya? sekolah anak saya sekolah. Jadi kalau setiap hari, ya anak saya nah, menabung sekolah. bagus tuh. Bagus, Bu. Ya, ikutin yang saya. lain ya boleh tuh diikuti Pak Cep. Pak ikutan Ya. ini Pak, ikutan tabungan panci. Oh, Bu Jama menabung Angka sampai tabungan 2.000 panci. ya. Oh, eta mah Jadi bawa. bisa meringankan ya, Bu Jama. Daripada kredit, Pak. Ya, betul. Ya. Nabung mah di panci. Kalau Bu Feni, Di celengan anak-anak Pak, namun Di ayah celengan sisa anak-anak. jajan Oh, gitu, kalau ada rasa sisa 1.000, jalan. 2.000 dan cek celengan. dimasukin ke celengan. Kalau Bu Wahyu Sama Pak. sama. Oke, ya. Mana ya? Alhamdulillah nih ya, Sama di mana, semuanya ya? ibu-ibu sudah mulai membiasakan menabung. Tadi ada yang di sekolah anak, ada yang memang sengaja cicilan nabungnya, ada yang di celengan ya. Nah, sekarang bagaimana sih kita untuk mengetahui tempat terbaik untuk menabung? Di mana Pak? Nah, banyak nih tempat-tempatnya ya. Kita akan melihat nih ya, quick chart 2E terkait dengan tempat menabung. Di quick chart ini kita bisa mengetahui mana tempat menabung terbaik, karena setiap tempat pasti ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Yang pertama nih, tadi rumah celengan. Tadi siapa yang nabung Saya celengan? Pak. Bu Feni ya. Kita lihat kelebihan dan kekurangannya. Untuk rumah celengan ini lokasinya mudah dijangkau, betul? Betul Pak. Kapanpun, dimanapun kita bisa masukkan tabungan ke rumah celengan. Setorannya harus rutin tidak? Enggak, Tidak. Jadi bisa kapan kapan aja. saja. Kemudian bisa diambil sewaktu-waktu. Bisa Pak. Nah, Kalau misalkan- butuh duit dibobol. Nah, gitu, kalau Pak. lagi butuh dikorek-korek tuh ya, dikeluarin ya. Kemudian ada biaya administrasi? Enggak ada Pak. Nggak ada, karena memang kita menabung di tempat Sendiri. sendiri. Mendapat bunga? Enggak. Ya, tidak ada bunganya ya, Ya. karena kita tidak menggunakan jasa orang lain. Kemudian ada resiko dicuri tidak? Ayah Pak, ku bapak Ada. ada Nah, budak. bisa ke anak, bisa ke bapak, nah, kalau lagi kepepet Kesalahan, ya, Pak. atau sama diri sendiri juga diambil terus kalau lagi kepepet. Yang belanja. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan tempat menabung di rumah celengan. Kemudian di sekolah anak. Nah, tadi Bu Acep menabung di sekolahan anak. Coba kita lihat kekurangan dan kelebihannya. Lokasi mudah dijangkau. Iya. Nah, karena setiap hari kan anak pergi ke sekolah ya. Kemudian setoran harus rutin tidak? Enggak. Tidak ada kewajiban setoran Rutin. rutin. Kemudian bisa diambil sewaktu-waktu. Enggak Pak. Tidak Biasa ya. pakai pas naik Nah, kelas. biasanya 1 tahun sekali baru bisa diambil untuk tabungan di sekolah. Ada biaya administrasi? Ayah Pak. Ada. Ayah sok kayak foto Ya, foto cuma buku, nah. tidak tiap bulan ya. Biasanya ada Sudah detail, persentase ya, Pak. Ya. persentase untuk biaya admin ya sedikit. Ya. Biasanya di sekolah itu ada. Mendapat bunga? Enggak. Tidak ada. Kemudian
ada resiko dicuri? Tidak ada. Enggak. Tidak ya, karena memang disimpan secara aman ya. Kalaupun hilang pasti diganti Bu ya. Ya. Kemudian arisan nih Bu Jamal, tadi arisan panci. Nah, kita lihat nih ya kelebihan dan kekurangan. Lokasinya mudah dijangkau? Mudah. Mudah, karena bisa setiap hari ya, atau setiap minggu atau setiap bulan. Setorannya harus rutin. Tiap hari. Ya, karena rutin. Kalau tidak berarti harus selalu Double. di Double, ya, Pak. harus selalu Kudu disetorkan Pak. kudu ya. Kemudian bisa diambil sewaktu-waktu? Enggak. Enggak, karena yang namanya Dikocok arisan deh, Pak. pengocokan ya Kocokan. sistemnya. Kemudian ada biaya administrasi? Iya. Ada ya, biasanya suka ada Merek sama administrasi saya kelasnya ya, Pak, iya Pak. yang pengelola ya, Mhm. pengelola arisan. Kemudian mendapat bunga tidak? Enggak. Tidak ada. Kemudian ada resiko dicuri? Tidak Enggak ada. ada, Pak. Enggak tanggung jawab menunya kalau Ya, apa? tanggung jawab ya, tapi bisa Tanggung saja jawab. kalau ada ke Namun lenyit Pak. kehilangan Gantian. ya. Tapi Ya, sok karunya harus teh, tanggung Pak. jawab, terus tanggung jawab. Tapi tetap ada resiko dicuri. Kemudian nih kelompok simpan pinjam PKK Desa Wisma. Nih, atau bisa juga apa namanya biasanya PKK ya di desa atau di kampung suka ada. Pak, ini orang apa? Ada. Eueuh. Kita lihat mudah-mudahan di daerah Bu Jamal atau Bu Wahyu ada ya. Iya. Lokasi mudah dijangkau. Tuh. Kemudian setoran harus rutin? Tidak. Kemudian biaya biaya bisa diambil sewaktu-waktu? Bisa. Bisa. Kemudian ada biaya administrasi? Ada. Ada. Mendapat bunga? Tidak. Tidak. Kemudian ada resiko dicuri? Ada. Nih koperasi. Ya, kita lihat koperasi. Lokasi mudah dijangkau? Ya. Ya. Kemudian setoran harus rutin? Ya. Ya. Ada biasanya koperasi itu setoran wajib ya, Ya. tiap bulan atau tiap Oh. tahun ya. Kemudian bisa diambil sewaktu-waktu? Ya. Bisa kalau koperasi ya. Kemudian ada biaya administrasi? Ada. Ada. Mendapat bunga? Tidak. Ada ya. Ada pembagian SHU ya. Pembagian hasil usaha ya. Ada resiko dicuri? Ada. Enggak ada. Tidak, karena disimpan dengan tempat aman. Aman. Kemudian di bank. Nah, bank itu kan ada bank pasar, ada bank konvensional ya. Kalau bank pasar itu biasanya lokasinya mudah dijangkau tidak? Susah. Susah ya, Susah. karena memang tempatnya itu di tempat tertentu. Tentu. Itu Jauh, biasanya Pak. ya di Kota. namanya kecamatan, di kota, pusat kecamatan lah minimal ya. Kemudian setoran harus rutin. Iya. Kalau bank Enggak. ya. Tidak. Kalau bank tidak. Tidak. Bisa diambil sewaktu-waktu. Ya. Bisa. Ada biaya administrasi? Ada. Ada. Kemudian ada bunganya tidak kalau kita Ada. menabung bank? Ada. Ada resiko yang dicuri? Enggak. Tidak ada. Tidak ada. Ya, ini adalah beberapa tempat menabung yang memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kemudian Ibu, ya, tadi kita sudah mendiskusikan terkait dengan tempat menabung, baik itu kelebihan maupun kekurangan dari tempat menabung tersebut. Jadi setiap tempat menabung itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi perlu membandingkan dan memilih yang sesuai dengan kebutuhan agar tujuan menabung dapat dicapai. Nanti ibu boleh tuh yang tadi ya memilih tempat menabung yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. Tadi Pak Jamal tujuannya ingin panci, ya udah berarti ikut arisan panci. Pak Acep ingin nabung sekaligus mendidik anak supaya terbiasa menabung. Nah itu juga bisa menabung di sekolah. Sekolah. Ini atau Bu Wahyu juga sama-sama memiliki Tujuan. Kemudian biasakanlah menabung di bank, Bu. Karena dijamin aman dan akan memperoleh keuntungan berupa kemudahan melakukan transaksi. Apalagi zaman sekarang Bu ya, membeli token listrik, pulsa, kemudian iuran BPJS, ya itu bisa melalui bank. Jadi lebih mudah kalau kita menggunakan aplikasi atau menabung di bank. Ya. Ada beberapa tempat menabung Bu yang memiliki persyaratan yang berbeda. Nah
Nah, silakan ya dibuka brosur pintar mengatur penggunaan uang keluarga halaman 9. Nah, ini ya brosurnya, silakan dibaca buat cek Bu Feni. Itu ada brosur nomor 9, itu terkait dengan cara menabung ya. Di situ ada cara menabung di bank dan ada cara menabung di koperasi. Ada perbedaannya tidak? Ada, Pak. Ada. Coba kalau cara menabung di bank, Bu JJ, apa saja persyaratannya? Menunjukkan KTP, Pak. Menunjukkan KTP ya atau Mengisi identitas. formulir yang disediakan bank. Mengisi formulir disediakan bank biasanya ya, suka ada formulir pembuatan buku rekening. Kemudian Membayar setoran awal minimal. ada penyetoran awal ya biasanya. Kemudian Mengisi formulir sudah tadi ya. Kemudian kalau di koperasi menunjukkan KTP, Pak. menunjukkan KTP sama ya. Sama. Menunjukkan KTP, kemudian Mengisi formulir juga, mengisi Pak. formulir keanggotaan, kemudian Bayar simpanan pokoknya. membayar simpanan pokok. Pokok. Itu syarat ketika kita ingin memiliki tabungan di bank maupun di koperasi. Ke Ibu semuanya saya rasa sudah memiliki KKS kan ya? Ya, Sudah Bu ya? udah, Pak. KKS-nya itu kalau di kita kan bank BNI ya, ada juga yang bank mandiri ya, ada juga yang bank mandiri. Nah itu kalau ibu sudah memang memiliki KKS, maka yang biasa menerima bantuan PKH itu bisa membiasakan juga dengan menabung. Menang, Pak, dipakai nabung di PKH. Boleh Bu, karena memang tujuan program bank itu digunakan supaya ibu-ibu bisa menggunakan fasilitas bank, diantaranya menabung dan menarik bantuan yang ditransfer ke rekening masing-masing. Jadi Bu, ya semuanya, ayo sama-sama kita membiasakan diri untuk menabung. Ya, dimulai dengan hal yang kecil. Silahkan Ibu. Biasanya kan kalau belanja sayuran suka ada receh ya, uang-uang receh, daripada hilang entah kemana, kumpulkan di satu tempat uang receh tersebut ya, setiap hari masukkan ke kaleng bekas atau ke celengan. Nanti di pertemuan berikutnya boleh uang tersebut ya yang sudah terkumpul ya distorkan melalui rekening yang sudah ibu miliki di bank masing-masing ya. Itu sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk gerakan awal kita untuk membiasakan diri menabung. Itu Bu ya? Iya, Jadi Pak. intinya adalah menabung pangkal kaya. Ketika kita menabung, ketika kita memiliki kebutuhan mendesak, kita bisa menggunakan tabungan. Jadi tidak selalu langsung secara instan, yaitu berhutang. Jadi berhutang itu bisa dijadikan sebagai langkah terakhir ya. Kalau kita punya tabungan kan enak ya, seperti itu. Jadi itu adalah langkah yang kelima dari sesi kedua. Selanjutnya nanti ya kita akan melakukan langkah yang terakhir, yang keenam, penutupan ya, menyimpulkan proses pertemuan kedua di sesi 2 ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.